Sahabat Sonora, menarik ya membincangkan masalah ini. Dan sebetulnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus berupaya mengurangi jumlah warga negara Indonesia yang ingin berobat ke luar negeri. Nah, seperti apa upaya yang dilakukan? Untuk membahasnya, kami saat ini telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. M. Syahril. Selamat pagi, Pak Sehat. Ya, selamat pagi Mas Yudi dan salam sehat buat semua pendengar. Terima kasih Pak Syahril. Data Kemenkes hingga saat ini, apakah jumlah warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri terus mengalami kenaikan, dan apakah terlihat berapa persentasenya, trennya seperti apa Pak Syahril? Makasih ya. Memang sebelum COVID tahun 2020 atau 2020 ke bawah, 2019 memang trennya agak meningkat ya. Terutama warga-warga yang memang berdekatan dengan perbatasan ke Singapura dan Malaysia ya, yaitu mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai ke Riau dan Sumatera Selatan. Tapi tahun 20, 21 bahkan 22 menurun tajam karena memang satu COVID ya. Satu, yang kedua mungkin trustnya ke layanan rumah sakit di Indonesia sudah mulai meningkat itu Mas. Ya Pak Syahril, jadi ada faktor karena lokasi yang lebih dekat, misalnya lokasi-lokasi yang ada di Sumatera, lebih dekat ke Malaysia. Ada faktor lain nggak sebetulnya kenapa mereka punya preferensi untuk berobat ke luar negeri dibandingkan untuk berobat ke Indonesia di dalam negeri? Betul, memang kajian kita sangat kompleks ya. Yang paling kami temukan dari beberapa diskusi kajian, ini kan sifatnya kan suatu kebutuhan publik ya. Artinya suatu produk dibutuhkan oleh publik mempunyai kemampuan untuk membayar, yang kedua memilih, itu salah satu pertimbangan. Sebagai contoh tadi dari Aceh, dari Sumatera Barat, Sumatera Utara kan lebih dekat. Karena satu. Yang kedua bisa juga faktor membandingkan suatu harga, adanya suatu perbandingan harga. Mereka yang mampu membeli ini kan sebelumnya kan membandingkan harga ya. Yang kedua juga ada faktor kemungkinan itu adalah layanan kita, termasuk produk layanan yang ada di rumah sakit yang berdekatan itu. Nah, untuk itu kita membuat suatu crash program atau percepatan program untuk itu. Ya. Nah, jadi satu, umpamanya kita mendekatkan layanan, berarti rumah sakit pemerintah terutama yang ada di perbatasan itu untuk meningkatkan satu SDM-nya, karena ada kekurangan tenaga spesialistik umpamanya ya Pak ya di sana. Yang kedua, meningkatkan produk yang memang sama harusnya dengan yang ada di Malaysia maupun di Singapura. Ngapain kita jauh-jauh ke Singapura, Malaysia, wong kita punya pokoknya gitu ya. Nah, termasuk kita akan mendirikan rumah sakit yang ada di Kepulauan Riau umpamanya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk upaya kita mengintervensi yang ada di perbatasan. Nah, tentu saja secara keseluruhan, karena ini berlaku hukum ekonomi Pak ya. Hukum ekonomi, hukum perdagangan, setiap orang kan mempunyai kebebasan untuk memilih ya mana yang mereka sukai dan mana mereka pilih gitu ya. Nah, untuk itu ya persaingan harus kita tingkatkan. Satu, persaingan produk ya. Artinya kalau kita layanan jantung ya sama dong. Bahkan kita harus mempunyai kelebihan apa yang ada di Malaysia. Kemudian persaingan dalam bentuk layanan. Kalau contoh katanya mereka kalau dari Medan, dari Padang itu sudah disiapkan pesawatnya, sudah disiapkan jemputan hotel ya. Nah, karena kita di lokasi yang sama, saya kira ya kita harus lebihkan itu ya. Kalau perlu dijemput ke rumahnya gitu ya. Kemudian di layanan dokternya, perawatnya yang memang harus lebih dari mereka di sana. Akhirnya mereka trust ya, percaya. Wah, bangsa kita bagus ternyata ya. Dan terakhir harga ya. Jadi mereka kan berhitung itu Mas ya, Mas Yuni ya. Betul. Wah, kalau di sana sekian hari, sekian ini, sekian. Nah, berarti kalau dia hanya berobat di satu lokasi yang sama harusnya lebih murah kan. Tidak perlu pakai penginapan keluarganya lagi dan seterusnya.
Oke. Nah, ya, ya silakan Pak. Nah, tentu saja yang terakhir memang ini kan saingan layanan, Mas ya. Iya, iya. Layanan, jadi mulai dari layanan utama itu contohnya dokter ya. Ya, tapi ada layanan-layanan penunjang ya. Kalau kita di rumah sakit mungkin dari parkir gitu ya. Kemudian dapat tempat tidurnya, kemudian layanan obat, semuanya dibuat mudah dan cepat. Karena konsumen itu kan butuhnya pengen cepat, pengen mudah, dan apalagi yang mereka yang mempunyai uang atau the have ini, ya tahu sendiri kan, ingin dilayani yang lebih lah dari yang lain. Saya kira kita bisa. Karena apa? Sebetulnya keahlian, skill ya, kemudian alat-alat semua bisa kita lakukan, dan kita seperti di Malaysia dan Singapura tuh ada loh sebagian itu orang-orang Indonesia yang berpraktek di sana gitu. Oh, oke. Pak Syahril, kalau keahlian, skill sebetulnya tidak kalah dengan yang ada di sana. Iya. Tetapi bagaimana dengan hal-hal lain yang dikeluhkan oleh beberapa kalangan masyarakat? Tadi sahabat Sonora juga pendengar kami ada yang mengatakan hospitality-nya, services keramah tamahannya, kemudian juga pilihan dokternya, mereka punya hak untuk memilih dan lain sebagainya. Ini gimana Pak Syahril? Karena itu sangat berpengaruh karena penyembuhan juga kan bukan hanya tentang medis ya, tapi juga hal-hal lain yang sifatnya holistik ya. Betul. Jadi gini Mas Yudi ya. Jadi kan tadi ada layanan utama. Layanan utama itu adalah produk dan dokternya kan. Jadi sebetulnya kalau dokternya bagus, kemudian produknya bagus, di mana-mana dicari orang kan. Betul. Ya kan? Betul. Semahal apapun dicari orang. Yang kedua adalah supporting system. Jadi pendukung. Tadi pendukung itu mulai dari memasarkan, ya, mengkomunikasikan. Itu kan betul layanan ya. Sehingga publik itu memahami betul. Karena pilihan orang itu kan karena kejelasan informasi kan. Iya. Ya, jelas dia. Kalau ditanya contohnya, Pak nanti kira-kira berapa hari di sini, itu harus dijawab. Ya, di negara tetangga itu mereka bisa menjawab Pak. Jadi kami mencoba, saya pernah mencoba ke sana, dia jelas Pak ini Bapak nanti masuk tanggal sekian, akan dilakukan ini, kemudian akan dilakukan tindakan ini, dan sekian hari Bapak boleh pulang, sekian biayanya Pak. Nah gitu loh Pak. Nah, jadi ada informasi yang clear di depan, sehingga orang itu berhitung juga kan Pak, wah ternyata nggak mahal loh, nah gitu loh ya. Betul. Ya. Nah tadi kembali ke layanan Mas ya, memang ini satu PR juga, terutama bagi rumah sakit ya, karena kalau ingin bersaing, meminta produk kita itu laku, dan orang Indonesia dapat kembali ke kita, dan mempercayai atau trust, maka salah satu yang harus dikomit oleh seluruh penyelenggara rumah sakit yaitu bentuk customer service yang excellent. Hanya yang bagus ya, tapi yang excellent. Rata lebih. Nah, sehingga mereka itu semakin dianggap konsumen yang memang dihargai oleh pihak rumah sakit gitu. Iya. Nah, salah satu tadi sudah disampaikan, disinggung oleh Pak Syahril bahwa sudah ada informasi yang jelas terkait dengan berapa lama akan dirawat, kemudian berapa estimasi biayanya. Ini menjadi penting buat pasien karena pasien bisa berhitung ya di awal ya Pak ya. Betul. Terkait dengan penggunaan jaminan, asuransi. Ya. Bagaimana dengan di Indonesia jika kita melihat sistem jaminan kesehatan nasional kita yang sekarang menerapkan sistem rujukan berjenjang di BPJS Kesehatan, Pak Syahril? Apakah ini kemudian bisa disinergikan untuk mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan yang ada di Indonesia? Oke. Sebelum ke jaminan, saya kembali dulu ke ini. Ini kan yang pergi ke luar negeri ini kan orang yang tidak pakai jaminan BPJS ya. Asuransi swasta misalnya. Ya, asuransi swasta ya. Dari asuransi swasta sudah ada informasi kejelasan bahwasanya nasabahnya ini itu bisa dirawat di mana-mana. Nah, jadi udah jelas ya. Sehingga para orang yang sakit ini dia akan tidak berpikir masalah uang lagi. Yeah. Karena dia sudah bisa aman dijamin di sana. Ya, jadi kalau untuk jaminan swasta nggak ada masalah. Bahkan ada suatu yang namanya keterbatasan
asuransi itu juga dijelaskan. Contoh, kalau ke Malaysia, kamu kalau operasi jantung hanya di cover 100 juta, ya. Nah, tinggal nanti begitu diberikan informasi harga oleh rumah sakit tersebut, dia sudah bisa berhitung. Wah, ternyata 125 juta. Berarti orang itu akan tombol 25 juta. Nah, dia berpikir kalau oke ya, oke gitu kan, gitu aja dia kan. Jadi ada kejelasan itu. Sehingga orang itu bisa berhitung kantongnya untuk membayar kekurangan asuransi. Itu, Mas. Itu untuk asuransi swasta. Saya kira nggak ada masalah. Dan nanti kita, kalau kita nanti sudah memperbaiki yang saya katakan di depan tadi, baik dari SDM, kemudian bentuk layanan, produk ya, maka seluruh asuransi yang ada di Indonesia ya harus diikat. Dan sebagian memang sudah bekerja sama. Hanya saja saat ini menurut kami memang harus ditingkatkan bagaimana kesiapan. Saya ulangi ya, kesiapan rumah sakit itu dalam bersaing, memberikan informasi yang jelas, sehingga mereka menjatuhkan pilihannya ke kita, apalagi sudah diikat dengan kerjasama dengan asuransi swasta itu. Iya. Pak Syahril, ini kan angkanya tidak sedikit ya, ratusan triliun per tahun devisa negara kita ke luar negeri gitu ya, dari masyarakat yang berobat ke luar negeri. Itu sangat disayangkan sebetulnya kalau bisa kita jatuh ke tangan kita sendiri gitu ya Pak Syahril. Nah, salah satu alasannya karena mereka berobat sambil berwisata. Nah, bagaimana menghadapi kondisi ini, Pak Syahril? Apakah juga pemerintah akan membuat rumah sakit yang dipadukan dengan tourism atau seperti apa? Ya. Jadi betul. Jadi sasaran kita nanti ada dua, Mas ya. Satu adalah pasien dalam negeri, ya. Kalau dalam negeri, saya kira tidak perlu lagi dia health tourism. Contoh, orang Bali berobat di rumah sakit Sangla kan tidak perlu lagi kita siapin turismenya karena mereka orang Bali sendiri kan, ya. Tetapi ada juga yang turis domestik, umpamanya orang dari Medan ke Bali, kita siapkan dengan tourism medicine itu, health tourism ya. Jadi kita sudah membuat program itu, beberapa rumah sakit sudah melakukan, contohnya di Bali ya, yang sudah kita lakukan, kemudian di Jogja itu mereka mempunyai paket-paket. Nah, karena apalagi yang untuk wellness itu Mas, untuk kesegaran, kebugaran itu kita sudah siapkan untuk di Bali terutama ya. Baik. Di Bali, baru di Bali ya Pak ya, belum di tempat-tempat lain? Yang sudah diproses tempat-tempat yang lain itu, seperti halnya di Makassar ya. Oh ya, saya sambung tadi ya, itu kan untuk sasaran dalam negeri ya. Jadi dalam negeri ini ada juga health tourism untuk yang domestik ya. Tapi juga kita nanti tahapan selanjutnya adalah orang-orang luar negeri. Kalau dulu Indonesia ke Malaysia, ke Singapura atau ke Thailand, suatu saat mereka juga harus ke Indonesia dong dengan health tourism kita. Nah, untuk itu sasaran kita kesana juga gitu. Baik. Semoga PR-PR-nya bisa dikerjakan terkait dengan SDM tadi ya Pak ya, kemudian fasilitas, sarana dan prasarana, karena jumlah penduduk kita begitu banyak ya, 270 juta dan terus bertambah gitu ya. Tentu yang kita provide juga pelayanan kesehatan semakin banyak, semakin kompleks, termasuk tenaga medisnya. Ini juga penting supaya mereka tidak berobat ke luar negeri, tidak lari ke luar negeri gitu ya. Kemudian competitiveness-nya juga penting. Pak Syahril, terima kasih banyak untuk waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita lain waktu bisa berbincang lagi Pak. Salam sehat. Salam sehat Mas Yuni dan semua pendengar Sonora ya. Ya, demikian perbincangan kami bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. M. Syahril, sahabat Sonora, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri. You are listening to Sonora Pagi.